warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Nurhalisa Raju, mahasiswi STIE Gizi Bogor, jurusan Manajemen, kelas DM1 Angkatan 2022. Ingin mempresentasikan tentang implementasi design thinking dalam problem solving. Pendahuluan dan urgensi yang pertama itu kondisi saat ini, lingkungan modern semakin kompleks, tidak linear, dan dipengaruhi faktor manusia yang ambigu. Kelemahan pendekatan konvensional yaitu fokus pada analisis rasional, seringkali tidak memadai dan menghasilkan solusi yang tidak berkelanjutan karena mengabaikan kebutuhan nyata pengguna. Lalu definisi design thinking, yaitu sebuah pendekatan pemecahan masalah yang berpusat pada manusia, atau yang disebut human center. Menekankan pembelajaran melalui tindakan, atau disebut thinking by doing, serta fokus pada eksplorasi masalah secara iteratif dan reflektif. Karakter utama dan prinsip, yaitu mempunyai 4 karakter utama design thinking. Yang pertama itu, 1. Berpusat pada manusia, yaitu pengguna adalah titik awal dan akhir. Yang kedua itu kolaboratif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mengurangi bias. Yang ketiga itu optimis, percaya bahwa setiap masalah memiliki peluang solusi. Dan yang keempat itu eksperimental, yaitu menguji ide secara cepat melalui prototipe. Nah, prinsip iteratif atau disebut siklus pembelajaran, yang pertama itu mempunyai tahapan tidak bersifat kaku atau linear. Yang kedua berlangsung secara simultan dan berulang untuk mengurangi resiko, kegagalan, serta biaya perbaikan di tahap akhir. Nah, yang ketiga itu ada elemen utama. People center atau disebut pengalaman pengguna. Lalu ada highlight kreatif, yaitu disebut berbagai sudut pandang atau hands-on, tindakan nyata, dan eksperimen. Yang terakhir itu iteratif, memahami, membuat, dan mempelajari. Selanjutnya itu ada 5 tahapan design thinking, yaitu yang pertama ada empathize atau membangun empati. Apa sih empathize itu? Adalah tahap pertama dalam design thinking yang merupakan upaya sistematis untuk memahami pengalaman, motivasi, dan hambatan yang dihadapi oleh pengguna. Tujuan dari empathize itu memahami secara sistematis pengalaman, motivasi, dan hambatan pengguna dengan mensampingkan asumsi pribadi. Metodenya itu observasi langsung, wawancara mendalam, dan keterlibatan langsung. Alat bantu dari empathize itu yang pertama itu adalah empathy map, yaitu memetakan pikiran, perasaan, penglihatan, pendengaran, dan tindakan pengguna. Lalu ada teknik 5 why, yaitu menggali akar masalah, sistematik, dengan bertanya mengapa berulang kali. Lalu di sini ada define atau merumuskan masalah. Define adalah tahapan kedua dalam proses design thinking yang bertujuan untuk merumuskan masalah. Tujuan dari define tersebut adalah menstesis temuan empati menjadi urusan masalah yang spesifik, bermakna, dan berpusat pada manusia berdasarkan pola dari data kualitatif. Nah, selanjutnya ini ada ideat atau eksplorasi ide. Ideat adalah tahap ketiga dalam proses design thinking yang fokus pada eksplorasi ide. Dia mempunyai prinsip menghasilkan sebanyak mungkin alternatif, solusi tanpa penilaian awal, atau kuantitas mendahului kualitas dalam suasana non-judgmental. Lalu dia mempunyai teknik brainstorming, brainwriting, mind mapping, dan storyboard. Lalu di sini ada prototype, yaitu mewujudkan ide. Prototype adalah tahap keempat dalam proses design thinking
yang fokus pada mewujudkan ide menjadi bentuk nyata. Tujuan prototipe tersebut adalah menerjemahkan ide abstrak ke bentuk fisik, atau disebut sketsa, model sederhana, atau simulasi peran. Lalu, low fidelity atau penggunaan bahan sederhana agar bisa belajar cepat dengan biaya rendah. Lalu, ada tes atau uji coba. Tes uji coba adalah tahap kelima atau terakhir dalam siklus design thinking, yang fokus pada evaluasi solusi melalui interaksi langsung dengan pengguna. Tujuannya, evaluasi solusi melalui interaksi langsung dan observasi penggunaan prototipe. Pentingnya itu, kritik dan penolakan pengguna adalah informasi berharga untuk perbaikan. Lalu, studi kasusnya, layanan jalan tol. Contohnya itu layanan jalan tol. Mengatasi kepadatan arus mudik dan antrian gerbang tol dengan melibatkan 200 pengguna dalam proses empati. Selanjutnya itu ada UMKM kuliner. Nah, masalah dari UMKM kuliner, asumsi pemilik adalah harga. Namun, kenyataannya, pelanggan terganggu oleh waktu tunggu dan menu yang tidak jelas. Solusinya yaitu memperbaiki customer experience melalui penyederhanaan menu dan sistem pre-order WhatsApp. Hasilnya itu keputusan pembelian lebih cepat dan pelayanan lebih personal. Kesalahan umum terlalu cepat menarik kesimpulan tanpa data empati. Merumuskan masalah terlalu luas atau teknis. Hanya memilih solusi aman dan menganggap kegagalan prototipe sebagai kerugian. Kesimpulannya yaitu, design thinking adalah kerangka berpikir adaptif yang memastikan masalah yang diselesaikan adalah masalah relevan. Pendekatan ini fleksibel untuk organisasi besar maupun UMKM, guna membentuk pola pikir problem solver yang kritis dan kontekstual. Sekarang ini banyak orang dan banyak perusahaan ngomongin tentang design thinking. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan design thinking? Yuk kita cari tahu. Di tahun 2008, Tim Brown, CEO dari konsultan desain dan inovasi terkemuka asal Amerika Serikat, IDEO, menuliskan sebuah artikel di Harvard Business Review dengan judul Design Thinking. Dan sejak penerbitan artikel itu, design thinking jadi sangat berkembang popularitasnya di luar komunitas desain sebagai pendekatan inovatif dalam memecahkan permasalahan. Dalam dunia bisnis, design thinking sudah digunakan banyak perusahaan di seluruh dunia untuk mengembangkan produk, layanan, proses kerja, dan juga model bisnis. Karena prosesnya terbukti mampu menghasilkan inovasi yang disenangi oleh customer, bersifat out of the box, atau terobosan, dan juga menguntungkan dari sisi bisnis. Lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan design thinking ini? Kalau berdasarkan terjemahannya, maka cara atau proses berpikir ala desainer, ya kan? Memang seperti apa sih seorang desainer itu berpikir? Nah, beberapa dari kita mungkin berpikir bahwa seorang desainer adalah seseorang yang kerjaannya adalah membuat sebuah produk jadi lebih menarik dari sisi estetika, sehingga menjadi lebih diinginkan oleh customer. Membuat sesuatu lebih menarik memang jadi salah satu bagian dari aktivitas desain, tapi ternyata bukan itu yang jadi esensinya. Esensi dari aktivitas desain adalah memikirkan cara untuk membuat apapun yang kita desain bisa jadi lebih baik dalam memenuhi kebutuhan dari penggunanya. Dan oleh karena itu, proses inovasi yang menggunakan pendekatan design thinking disebut dengan human-centered atau berpusat pada manusia, si pengguna tadi. Karena fokusnya memang membantu manusia tadi, si pengguna tadi untuk menyelesaikan masalahnya dan mencapai apa yang jadi aspirasinya. Nah, aspek human-centered inilah yang membuat design thinking berbeda dengan pendekatan inovasi lain yang berpusat pada teknologi atau pesaing. Walaupun begitu, bukan berarti design thinking itu mengacuhkan teknologi atau kondisi pasar loh ya.
Hanya saja kepuasan customer itu ditempatkan sebagai prioritas nomor satu di situ. Bahkan dalam artikelnya, tim Brown itu mendefinisikan design thinking sebagai pendekatan inovasi yang menggunakan cara berpikir dan teknik-teknik desainer untuk mempertemukan apa yang customer butuhkan dengan apa yang memungkinkan secara teknologi dan apa yang bisa dijadikan peluang bisnis yang menguntungkan. Nah, pertanyaan Anda berikutnya mungkin seperti apa sih praktek dari design thinking itu? Nah, bentuk praktek atau proses design thinking itu ternyata beragam sekali. Namun, mereka semua selalu didasari oleh 3 hal yang menjadi prinsipnya, atau disingkat dengan 3E, yaitu empathy, expansive thinking, dan experimentation. Semua proses selalu diawali dengan empathy, yaitu mendalami perspektif, perasaan, dan pengalaman customer untuk memahami apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kemudian, pencarian solusi dilakukan dengan expansive thinking. Artinya memikirkan ide sebanyak mungkin, seluas mungkin dalam rangka menemukan solusi terbaik bagi si customer. Dan terakhir, solusi dikembangkan secara iteratif melalui experimentation atau uji coba dengan melibatkan si customer itu sendiri untuk memastikan bahwa solusi tersebut akhirnya benar-benar terbukti mampu menjawab kebutuhan mereka. Nah, 3E inilah yang menjadi nyawa sekaligus kekhasan dari design thinking sebagai sebuah proses inovasi. Thinking sudah menjadi tren dalam dunia inovasi korporat pada saat ini. Tapi sebenarnya bagaimana sih asal mula dari design thinking itu sendiri dan bagaimana perkembangannya dari waktu ke waktu? Yuk kita simak paparannya. Design thinking memang mulai menjadi sangat populer atau masuk dalam mainstream dunia bisnis itu sekitar akhir tahun 2000-an. Tapi sebenarnya istilah design thinking sendiri sebagai metode pemecahan masalah kreatif pertama kali diperkenalkan di awal dekade 1980-an. Istilah design thinking berasal dari akademisi-akademisi seperti Brian Lawson dan Nigel Cross yang mengamati bagaimana desainer seperti arsitek itu memecahkan permasalahan dengan pola pikir yang berbeda dengan para saintis atau engineer yang ada pada saat itu. Nah, pertama mereka melihat bahwa desainer itu lebih fokus pada masa depan dan menciptakan sesuatu yang baru dibandingkan sekedar mengelaborasi solusi yang sudah ada. Nah, hal kedua yang mereka amati adalah mereka melihat bahwa desainer itu lebih cenderung mengembangkan solusi secara iteratif dibandingkan terlalu lama membuat solusi sempurna secara linear. Di mana setiap iterasinya, desainer juga melibatkan masukan dari kliennya. Nah, berdasarkan pengamatan mereka tersebut, akhirnya para akademisi di tahun 1980-an itu mulai beranggapan bahwa pola pikir para desainer ini lebih cocok untuk memecahkan permasalahan di zaman modern yang memang sifatnya lebih kompleks, lebih dinamis, dan ambigu, yang sering disebut dengan wicked problems. Hal ini dikarenakan dalam memecahkan wicked problems ini kita nggak bisa bergantung pada proses pemecahan masalah yang linear atau solusi yang sudah ada di masa lalu. Melainkan kita harus mengembangkan solusi baru berdasarkan pemahaman mendalam mengenai customer dan secara iteratif atau berulang sampai ketemu solusi yang tepat. Nah, kemudian di dekade 1990-an design thinking mulai memasuki dunia bisnis. IDEO saat itu perusahaan konsultan dan dalam bidang desain produk dan industri merupakan salah satu perusahaan pertama yang sukses mengadopsi design thinking untuk memecahkan wicked problems ini. Ya, dalam konteks bisnis tentu saja. Yang dilakukan oleh IDEO adalah menggunakan design thinking untuk membingkai ulang wicked problems menjadi masalah yang human-centric dan fokus terhadap apa yang paling penting bagi customer. Sehingga mereka mampu menghasilkan produk-produk yang akhirnya sukses besar di pasar. Nah, akhirnya di awal dekade 2000, mulailah diterbitkan proses-proses design thinking yang dibakukan oleh berbagai sivitas akademika. Demikian juga praktisi. Contohnya, IDEO mulai mempopulerkan design thinking dengan proses 3 tahap, yaitu inspiration, ideating, dan implementing. Selain itu, Stanford University D-School juga menerbitkan proses dengan 5 tahapannya, yang mana sekarang ini menjadi salah satu rujukan terpopuler sampai hari ini, yaitu empathize, define, ideate, prototype, dan test.
Di dekade 2010-an, design thinking mulai menjadi mainstream dan variasi-variasi baru juga terus bermunculan seperti proses 4 tahap yang dikembangkan Profesor Litka dari University of Virginia, yaitu what is, what if, what wows, dan what works. Begitulah kurang lebih sejarah singkat terkait perkembangan design thinking. Oke, jadi Anda ingin mulai menerapkan design thinking untuk berinovasi. Seperti apa tuh tahapan-tahapannya? Nah, yuk kita kaji satu demi satu. Ada banyak sekali variasi terkait proses atau tahapan dalam melakukan design thinking. Salah satunya yang paling populer adalah proses 5 tahap yang dikembangkan oleh Stanford University D-School. 5 tahap dalam proses tersebut adalah empathize, define, ideate, prototype, dan testing. Mempraktekkan kelima tahapan ini akan membantu kita untuk mengaplikasikan kreativitas dalam menyelesaikan permasalahan real secara efektif. Ayo kita bahas ya tahapan-tahapannya. Kita mulai dari 2 tahapan yang pertama ini, yaitu empathy dan define. Pada 2 tahapan ini kita akan memahami permasalahan yang ada sebelum mencari solusinya. Nah, ini penting karena kebanyakan orang yang tidak menggunakan design thinking itu tidak begitu berupaya memahami permasalahan sebelum cari solusi. Banyak dari mereka bahkan mencoba memahami permasalahan itu hanya dari sudut pandang mereka aja, bukan dari sudut pandangnya si customer atau stakeholder yang mengalami masalahnya. Sehingga akhirnya masalah yang teridentifikasi itu bisa jadi nggak tajam atau bahkan salah. Oke, sekarang kita mulai dari tahap yang pertama yaitu empathize ya. Di tahap empathize ini kita fokus benar-benar memahami perspektif dan perasaan customer. Kita cari tahu keluhannya, apa yang jadi keinginannya, dan hal-hal lain. Sehingga kita bisa dapetin insight terkait apa sih yang jadi tantangan dan aspirasinya. Nah selanjutnya pada tahap berikutnya yaitu define, baru kita kemudian identifikasi apa masalah utama yang mereka miliki dan kita ingin bantu untuk pecahkan. Dan kita perlu definisikan masalah tersebut dari sudut pandang si customer. Dengan kita melakukan tahap 1 dan 2 ini, kita akhirnya bisa memiliki pemahaman yang mendalam terkait permasalahan yang dialami oleh customer yang kita ingin bantu. Nah, kemudian masuk ke tahap ketiga yaitu ideate. Di sini kita atau fokus kita adalah cari solusi untuk memecahkan permasalahan yang sudah kita definisikan sebelumnya. Dan dalam tahap ini kita dan tim menantang dan membebaskan sesama untuk berpikir luas dan kreatif, dan sebaiknya kita lakukan dengan tim yang heterogen ya, agar ide yang dikumpulkan itu bisa lebih kaya. Prinsip utama dalam melakukan ideation adalah menunda penilaian solusi. Jadi di awal kita perluas eksplorasi ide untuk menghasilkan sebanyak mungkin kemungkinan-kemungkinan solusi, termasuk ide-ide yang gila atau liar gitu. Dan penting bagi kita untuk nggak cepat-cepat membuang ide gila hanya karena mungkin itu dianggap nggak masuk akal gitu. Karena itulah cara kita untuk dapetin ide yang out of the box. Nah, setelah terkumpul banyak ide, baru kemudian kita lakukan penilaian atau penyaringan solusi sehingga kita bisa come up dengan 1, 2, atau 3 ide yang terbaik. Ide solusi yang kita pilih itu kemudian kita kembangkan di tahap 4 dan 5, yaitu prototype dan testing. Nah, jadi kita kembangkan ide tersebut menjadi prototype atau representasi konkret yang bisa diindera, dan kita bisa tes atau uji cobakan dengan real customer untuk dapetin feedback dari mereka. Lalu apa selanjutnya? Apakah sudah selesai proses design thinking-nya? Tentu aja enggak. Berdasarkan umpan balik yang kita dapat, kita lakukan iterasi lagi untuk memperbaiki solusinya. Kita bisa mulai lagi iterasinya dari awal, atau mungkin kembali ke prototyping, ideating, define, bahkan kembali ke empathy. Kemudian setelah kita lakukan iterasi-iterasi lagi, diulangi lagi, sampai kemudian kita sampai pada satu titik di mana kita meyakini bahwa apa yang kita ingin selesaikan benar-benar kita punya solusi dan itu sudah divalidasi oleh si customer. Nah, pengulangan inilah yang menjadi kunci kesuksesan dalam design thinking. Seperti itulah gambaran dari 5 tahapan design thinking yang sebenarnya itu bukan tahapan yang linear ya, melainkan sebuah proses yang dinamis dan iteratif. Design thinking. Apa sih untungnya kalau kita pakai design thinking di perusahaan kita? Finansial, non-finansial? Yuk kita cari tahu. Bagi kebanyakan orang, pertama kali berinovasi menggunakan design thinking mungkin terasa canggung ya, atau kurang nyaman.
Karena rangkaian prosesnya yang sangat berbeda dari proses inovasi tradisional yang cenderung linear dan berdasarkan perencanaan yang detail. Pertama-tama bisa terasa berantakan gitu ya, karena memang dalam design thinking itu banyak ketidakpastiannya. Walaupun pada akhirnya para design thinker akhirnya mengakui bahwa rangkaian prosesnya itu masuk akal dan mampu mencapai hasil yang diinginkan. Lebih luas dari itu, perusahaan juga merasakan berbagai manfaat dari memanfaatkan design thinking di perusahaan. Baik itu manfaat finansial ataupun manfaat non-finansial. Contohnya nih, riset dari McKinsey di tahun 2018 itu menemukan bahwa perusahaan yang secara intensif menerapkan design thinking itu menikmati rata-rata pertumbuhan tahunan hingga 10%. Jauh di atas rata-rata industri yang cuma 3-6% saja. Demikian juga dengan dividen yang diterima oleh pemegang saham. Ternyata perusahaan-perusahaan itu bisa menikmati pertumbuhan dividen tahunan itu hingga 21%. Itu jauh di atas rata-rata industri yang sekedar cuma 12-16% saja pertumbuhan tahunannya. Nah, bicara soal keuntungan finansial, ya banyak riset yang menunjukkan bahwa design thinking itu mampu meningkatkan pengembalian investasi inovasi perusahaan. Contohnya dalam sebuah artikel di Forbes, perusahaan riset Forrester itu mengamati bahwa perusahaan-perusahaan yang sudah matang dalam praktekkan design thinking mampu mencapai pengembalian investasi sebesar 71% sampai 107% secara konsisten. Jadi gimana tuh kok design thinking bisa meningkatkan pengembalian investasi? Oke, caranya atau simpelnya, sederhananya aja lagi nih. Pertama, design thinking itu mampu menurunkan biaya investasi dalam berinovasi. Dan yang kedua, mampu meningkatkan kesuksesan inovasi yang dihasilkan. Nah, terkait biaya investasi tadi, itu sebenarnya yang design thinking turunkan itu adalah risiko dan biaya kegagalannya. Seperti sebagian dari kita yang sudah menerapkan design thinking ya, tahu betul bahwa design thinking itu mencegah kita untuk berinvestasi tinggi terhadap sesuatu solusi ketika ketidakpastian atau risikonya itu masih tinggi. Ya, maka pada iterasi-iterasi awal kita cukup membuat prototipe yang nggak mahal-mahal dan melakukan testing secara simpel aja, sederhana. Karena tujuannya kan masih untuk dapetin pembelajaran nih mengenai customer itu sendiri. Nah, setelah beberapa kali kita iterasi dan risiko ketidakpastian itu sudah menurun, baru kita berani investasi lebih tinggi lagi. Karena kemungkinan akan harus berubah solusinya kan juga sudah menurun kan, sehingga biaya investasinya juga akan bisa lebih terkontrol. Selain itu, karena solusinya itu sudah diuji cobakan beberapa kali dengan customer, maka kemungkinan inovasinya sukses diadopsi oleh customer juga otomatis kan naik. Karena apa? Karena sudah tervalidasi kan oleh si customer itu sendiri kan. Nah, akhirnya pengembalian investasinya jadi jauh lebih tinggi dibandingkan proses inovasi tradisional yang mana biaya investasinya itu tidak disesuaikan dengan level risiko dan kemungkinan suksesnya hanya didasarkan pada asumsi dari si orang yang melakukannya. Oke, kalau dari aspek non-finansial nih, ternyata perusahaan juga mendapatkan banyak keuntungan loh dengan mengimplementasikan design thinking. Peneliti dari University of Virginia pernah melakukan riset kualitatif terkait dampak implementasi design thinking terhadap karyawan dalam sebuah organisasi. Dan salah satu dampak positif yang ditemukan adalah peningkatan engagement dari karyawan terhadap kesuksesan organisasi. Peningkatan engagement ini dikarenakan praktik-praktik design thinking yang membuat karyawan lebih dekat dengan customer dan kualitas kerjasama antar karyawan, termasuk karyawan yang lintas fungsi, itu bisa jadi lebih baik. Nah, apa contoh praktek-praktek yang saya maksud tadi? Oke, pertama, praktek melibatkan customer saat empathize dan testing. Itu ternyata meningkatkan rasa kepedulian emosional karyawan terhadap customer. Dan juga menyamakan persepsi antar karyawan terkait apa sih yang paling penting bagi si customer. Nah, contoh yang kedua adalah praktek pembentukan tim yang heterogen. Praktek ini meningkatkan keselarasan antar fungsi yang berbeda sehingga mengurangi mentalitas silo dan memperkuat keterbukaan sehingga kolaborasi lintas fungsi itu akan berjalan dengan lebih baik. Satu contoh lagi, yaitu praktek diskusi-diskusi yang terstruktur dan terarah, ya, sehingga membuat karyawan itu lebih nyaman untuk berinovasi bersama. Misalnya di tahap awal tim itu sama-sama fokus pada masalah tanpa langsung mendebatkan solusi. Saat diskusi ideation, barulah setiap orang diminta untuk berkontribusi ide. Dan pembuatan keputusan terkait solusi pun dilakukan secara adil melalui prototyping dan testing. Kesimpulannya, manfaat design thinking itu bukan hanya melekat pada inovasinya saja, tetapi proses design thinking itu sendiri juga bisa membuat karyawan lebih engage untuk berinovasi bersama-sama demi kebaikan baik pelanggan ataupun
perusahaan. Dalam video ini, saya akan mengangkat contoh aplikasi design thinking di sebuah perusahaan perbankan, yaitu Bank of America. Di tahun 2004, Bank of America membutuhkan inisiatif baru yang dapat menarik lebih banyak orang untuk membuka rekening di bank mereka. Kali ini, mereka memilih untuk menggunakan pendekatan yang berbeda, yaitu design thinking. Mereka berharap pendekatan design thinking yang human-centered dapat menghasilkan inovasi radikal di industri perbankan yang cenderung konservatif dan sulit untuk berubah. Karena menggunakan design thinking, tim Bank of America tidak hanya bertemu diskusi dalam satu ruangan untuk mengkonsepsikan sebuah taktik marketing, ya, melainkan mereka terjun ke lapangan untuk melihat langsung dan berinteraksi langsung dengan orang-orang yang jadi target marketnya mereka dan merasakan atau mengetahui bagaimana sih selama ini mereka mengelola keuangan mereka. Nah, dengan memanfaatkan temuan-temuan unik mengenai perilaku dan kebiasaan target nasabah mereka itu, tim akhirnya mengembangkan sebuah program inovatif yang mampu menjadi solusi bagi banyak orang yang memiliki kesulitan dalam menabung. Dan karena aspek human-centered ini, program tersebut berhasil menarik 2 juta nasabah baru dalam hanya beberapa bulan saja. Nah, seperti apa itu dan bagaimana design thinking digunakan untuk bisa mencapainya? Yuk kita temukan dalam video berikut ini. Sebagai latar belakang, Bank of America itu sangat tertarik dengan segmen wanita generasi baby boomer yang sudah berkeluarga. Jadi tim memulai proses empatinya itu dengan mewawancarai dan mengamati kehidupan sejumlah keluarga di berbagai kota untuk memahami kebiasaan mereka dalam menabung. Nah, di banyak keluarga yang mereka temui, mereka melihat bahwa para ibu punya peran yang sentral sebagai pengelola utama keuangan keluarga. Dan itulah jadi alasan kenapa tim kemudian akhirnya mengikuti itu para ibu saat mereka belanja dan mempelajari cara-cara mereka mengatur keuangan untuk menggali insight lebih dalam lagi. Dari situ tim akhirnya menemukan bahwa kebanyakan ibu itu mengalami kesulitan besar dalam menabung. Beberapa kurang mampu mengendalikan pembelian impulsif mereka dengan baik. Sedangkan beberapa memang memiliki anggaran yang ketat sehingga tidak ada uang tersisa yang bisa ditabung. Nah, di sisi lain, tim juga menyadari bahwa saat para ibu itu mencatat pengeluaran mereka, ternyata kembalian sennya itu nggak pernah diperhitungkan. Jadi, angka pengeluaran yang dicatat itu selalu dibulatkan ke atas. Contohnya, misalnya ketika mereka mengeluarkan $22.73 misalnya ya, untuk beli bensin. Maka yang mereka catat adalah $23. Nah, hal ini tuh sangat menarik perhatian tim karena berarti uang yang tersisa tuh sebenarnya lebih banyak dari jumlah uang yang tercatat. Bahwa ada akumulasi kembalian sen yang belum pernah mereka perhitungkan. Dengan empati sedalam ini, tim berhasil mengidentifikasi kebutuhan perbankan yang belum disentuh, lantas menghasilkan peluang untuk memberikan value baru yang unik. Nah, setelah menghasilkan 80 ide produk, akhirnya tim mengerucut ke satu ide, yaitu program Keep the Change atau simpan kembaliannya. Ya, dalam program ini, setiap pembelian yang dilakukan dengan kartu debit Bank of America, pembayaran nasabah akan dibulatkan ke dolar berikutnya. Dan kembalian sennya secara otomatis ditransfer ke rekening tabungan. Contohnya, ketika nasabah membeli sesuatu seharga $22.73 dengan kartu debit, maka yang didebitkan dari tabungannya itu adalah $23 dan selisih 27 sennya itu ditransfer ke rekening tabungan yang terpisah. Nah, program ini diharapkan bisa menjadi solusi menabung yang mudah bagi para ibu. Karena sen-sen kembalian tersebut bila terus diakumulasi jumlahnya itu nggak sedikit. Nah, untuk menguji ide tersebut, tim kemudian membuat prototipe dalam bentuk video yang menampilkan layanan pembulatannya dan video tersebut itu ditunjukkan ke lebih dari 1.600 responden. Ide programnya itu ternyata dapat respon yang sangat positif, sehingga akhirnya manajemen menyetujuinya. Nah, program tersebut kemudian akhirnya harus melalui beberapa iterasi ya untuk ditambahkan fitur-fitur baru yang berbeda yang itu dapatnya dari umpan balik dari customer. Seperti misalnya ada ringkasan transaksi yang dibulatkan, kemudian juga ada fitur untuk mencegah transaksi yang menyebabkan sesuatu yang nggak diinginkan gitu. Intinya akhirnya program layanan Keep the Change yang diluncurkan di tahun 2005 dan
akhirnya berhasil sukses itu bisa menarik 2 juta nasabah baru hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Lebih dari itu, 60% nasabah baru itu mendaftar ke Keep the Change. Dan 99 pelanggan yang mendaftar untuk program ini terus menggunakannya. Kesuksesan Bank of America ini menunjukkan bahwa pengamatan yang cepat terhadap perilaku customer dan kebiasaan mereka dalam mengatasi permasalahan merupakan kunci kesuksesan untuk menghasilkan solusi yang inovatif. Bayangkan saja, bila Bank of America sekedar bertanya kepada customer apa sih yang mereka inginkan, mereka nggak akan mungkin tuh terpikirkan untuk membuat program Keep the Change, ya kan? Nah, maka dari itu, kitalah yang justru harus pintar membaca kebutuhan mereka yang itu tersirat dari apa yang disampaikan atau dilakukan dari si customer-nya.